Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafrijal dengan NIM 24110080 dari kelas F 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ITIL dan meningkatkan kualitas layanan IT pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang diampu oleh dosen Pak Iqbal Jamaluddin dengan gelar Magister Komputer. Yang pertama, apa itu ITIL? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Yang berikutnya, sejarah ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library pertama kali dikembangkan oleh CCTA atau Central Computer and Telecommunication Agency pada tahun 1980-an. CCTA merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang berasal dari Britania Raya atau secara umum yang lebih dikenal sebagai Inggris Raya. Berikutnya, sejarah perkembangan ITIL. ITIL versi pertama. ITIL V1 atau versi pertama dibuat pertama kali oleh CCTA pada tahun 1980-an yang dibuat oleh pemerintahan Britania Raya untuk menanggulangi ketidakefisienan pengelolaan teknologi informasi. Pada ITIL V1 atau versi ke-1 terdapat sebuah panduan teknis pengelolaan teknologi informasi di lembaga pemerintahan Britania Raya yang terdiri dari kurang lebih 30 buku panduan. Yang kedua, ITIL V2 atau versi kedua yang diluncurkan pada tahun 2001. Pada ITIL V2 atau versi kedua ini merupakan sebuah versi yang lebih singkat dan lebih kompleks dari versi sebelumnya, yakni versi pertama. Pada ITIL V2 atau versi kedua ini, mereka lebih berfokus pada sebuah sistem pengiriman dan dukungan layanan. Berikutnya, yang ketiga, ITIL V3 atau versi ketiga yang diluncurkan pada tahun 2007. Pada ITIL V3 atau versi ketiga, mereka memperkenalkan pendekatan siklus hidup layanan atau Service Life Cycle. Service Life Cycle terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, strategi layanan. Yang kedua, desain layanan. Yang ketiga, transisi layanan. Yang keempat, operasi layanan. Dan yang kelima, yang terakhir, peningkatan layanan berkelanjutan atau CSI. Pada ITIL V3 atau versi ketiga ini, mereka lebih berfokus pada integrasi TI atau teknologi informasi dengan bisnis dan memberikan gambaran yang lebih terpadu tentang manajemen layanan. Nah, pada ITIL V3 atau versi ketiga ini, pada tahun 2019, mereka dapat mendapatkan pembaruan, yang dimana pembaruan tersebut mereka gunakan untuk memperbaiki inkonsistensi dan memasukkan umpan balik dari komunitas para pengguna. Yang berikutnya yaitu ada versi keempat, ITIL atau V4 atau ITIL versi keempat yang diluncurkan pada tahun 2019. ITIL V4 diluncurkan untuk menyesuaikan diri dan teknologi modern seperti Agile, Lean IT, DevOps, dan lain-lain. Pada ITIL V4 atau versi keempat ini, mereka memperkenalkan sistem bernama SVS atau Service Value System, SVC Service Value Chain, dan Seven Guiding Principles. ITIL V4 atau versi keempat lebih berfokus pada pendekatan yang lebih fleksibel dan lebih kolaboratif dari semua versi-versi yang sebelumnya, yakni versi pertama, kedua, dan versi ketiga. Berikutnya, mengapa ITIL digunakan?
ITIL bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi staf TI atau teknologi informasi dengan memahami dan menerapkan praktik terbaik yang ditetapkan oleh ITIL. Staf TI atau teknologi informasi dapat mengembangkan keterampilan mereka, meningkatkan produktivitas, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna akhir. Jika harus ditulis secara singkat, maka mengapa ITIL digunakan? Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan TI atau teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, mengurangi risiko kegagalan layanan. Berikutnya, komponen utama ITIL V4 atau versi keempat. Pada komponen utama ini, mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Service Value System atau SVS. Nah, pada SVS ini atau Service Value System, mereka menyatakan tentang bagaimana semua komponen dan aktivitas suatu organisasi bekerjasama untuk memfasilitasi pembuatan nilai. Service Value System atau SVS ini terdiri dari beberapa elemen, yang dimana elemen-elemen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, guiding principles. Yang kedua, governance. Yang ketiga, service value chain. Yang keempat, practices. Yang kelima, continual improvement. Lalu komponen yang kedua, yakni model 4 dimensi. Pada ITIL V4 atau versi keempat, mereka mendefinisikan 4 dimensi yang harus dipertimbangkan untuk menjamin pendekatan holistik di manajemen layanan. Nah, pada model 4 dimensi tersebut terdiri dari beberapa elemen, yang mana elemen-elemen tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada organisasi dan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua ada informasi dan teknologi. Yang ketiga ada mitra dan pemasok. Yang keempat ada aliran nilai dan proses. Nah, elemen-elemen yang ada di dalam 4 dimensi tersebut dapat berlaku pada SPS atau Service Value System dan layanan-layanan yang lain. Yang berikutnya ada penerapan ITIL pada layanan Google Classroom. Nah, pada penerapan ITIL tersebut kita akan menggunakan 3 prinsip. Yang pertama itu ada focus on value, yang dimana Google Classroom dirancang oleh Google untuk memberikan nilai nyata kepada penggunanya. Contoh penerapannya yaitu siswa dan guru sebagai pengguna. Nah, untuk guru, mereka menggunakan Google Classroom untuk memberikan materi, tugas, pengumuman, dan nilai untuk siswa. Lalu, dari pihak siswa, mereka menggunakan Google Classroom untuk melihat materi, pengumuman, mengumpulkan tugas. Lalu, yang prinsip kedua, ada Progress Iteratively with Feedback, yang dimana Google Classroom tersebut terus-menerus memperbarui aplikasinya dan menambahkan berbagai fitur-fitur baru sesuai masukan dari para penggunanya. Contohnya, penerapan tersebut ada pada penambahan fitur Google Meet yang dilakukan oleh Google untuk membantu pembelajaran daring antara guru dan siswa menjadi lebih efektif dari sebelumnya. Lalu, prinsip yang ketiga ada Optimize and Automate. Nah, pada Google Classroom meningkatkan pengoptimalan secara manual dan mengotomatiskan beberapa fitur guna membantu dalam proses pembelajaran. Contoh penerapannya itu adalah penugasan guru dan siswa. Pengoptimalan untuk pengumuman yang dibuat oleh guru bisa dikirimkan ke semua kelas yang terhubung dengan guru tersebut. Lalu yang kedua ada pengotomatisan atau pemberitahuan kepada siswa mengenai tenggat waktu dari tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Dan selanjutnya ada mind map struktur ITIL V4 atau versi keempat. Nah, pada mind map ini saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk menggunakannya, yang dimana pada struktur ITIL V4 atau versi keempat ini
hanya ada satu struktur, yaitu Service Value System atau SVS, yang dimana SVS ini memiliki beberapa komponen di dalamnya atau elemen. Ini dimana yang pertama itu Guiding Principles, yang dimana pada yang pertama itu dia memiliki poin-poin tertentu di dalamnya. Yang pertama itu ada Focus on Value, yang kedua Start Where You Are, yang ketiga Progress Interactively with Feedback, yang keempat Collaborate and Promote Visibility, yang kelima Think and Work Holistically, yang keenam Keep it simple and practical, yang ketujuh Optimize and Automate. Lalu pada komponen yang kedua ada Governance, yang ketiga ada Service Value Chain, yang di dalamnya memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada Plan, Improve, Engage, Design and Transition, Obtain or Build, dan yang terakhir ada Delivered and Support. Nah, berikutnya komponen yang berikutnya ada Practices, yang dimana Practices ini terdiri dari 34 soal praktis atau percobaan. Nah, pada yang pertama itu adalah General Management Practices, yang terdiri dari 14 percobaan atau 14 practices. Yang berikutnya ada Service Management Practices, yang terdiri dari 17 practices. Dan yang terakhir ada Technical Management Practices. Lalu yang pada komponen terakhir SVS atau Service Value System ada Continual Improvement. Cukup sekian saja penjelasan dari saya, Muhammad Aprijal, tentang peran ITL dan meningkatkan kualitas layanan IT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.